siang, perkenalkan nama saya Adriana Yeyen dari kelas F Konversi dengan NIM 211041759. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen pengampu Adi Mursalim SMMM. Analisis lingkungan bisnis dimaksudkan untuk agar kita dapat mengidentifikasi peluang atau opportunities dalam bisnis yang dengan demikian perlu dengan segera mendapatkan perhatian dari eksekutif dari perusahaan. Di situ ada para pengambil keputusan dan di saat yang sama dengan melakukan analisis lingkungan bisnis ini, maka kita juga dapat dengan segera mengantisipasi adanya berbagai ancaman-ancaman. Analisis lingkungan bisnis ini terdiri dua komponen pokok, yaitu analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan makro adalah lingkungan makro ini terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, kependudukan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk analisis lingkungan industri, lingkungan bisnis, analisis lingkungan industri ini berada pada perantaraannya sebagai interveningnya. Jadi, bagaimana lingkungan makro tadi dapat mempengaruhi prospek dari perusahaan, bisa juga secara langsung, bisa juga tidak langsung melalui lingkungan industri. Terkait dari karakteristik pokok dari lingkungan bisnis makro yang pertama, lingkungan bisnis makro tidak memiliki batas. Tadi sudah dijelaskan bahwa lingkungan makro terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi. Jadi sangat sulit bagi seseorang manajer untuk bisa memiliki suatu pengetahuan yang menyeluruh terkait beragam aspek tersebut. Sulit rasanya seseorang bisa memahami aspek lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya secara bersamaan dan secara lengkap. Kemudian yang kedua, lingkungan bisnis makro juga biasanya hanya memberikan sinyal yang lemah. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi itu biasanya memberikan sinyal yang lemah dan bagi manajemen itu sulit untuk dideteksi. Hari ini konsumen misalnya berperilaku A, mungkin 1 pekan atau 1-2 bulan ke depan itu sudah berubah perilakunya. Kadangkala juga sinyal yang ada itu bertolak belakang dengan dugaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan memprediksi adanya suatu peristiwa A, tapi ternyata bisa saja bertolak belakang dengan fakta yang ada. Kemudian, dilihat dari kepentingan perusahaan lingkungan bisnis makro juga biasanya memang memiliki sifat tidak bisa dikendalikan. Ya, bagaimana bisa dikendalikan? Misalnya, politik yang ada seperti politik yang ada saat ini di suatu negara, tidak bisa kita mengendalikannya. Misalnya sosial budaya, hukum yang ada di suatu negara, jadi kita tidak bisa mengendalikannya. Berikut terkait dengan bagaimana membangun kepekaan perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus tanggap akan perubahan akan selera konsumen. Katakanlah 5 tahun sebelumnya memiliki kesukaan atau perilakunya. Katakanlah dalam penggunaan ponsel. Dulu ponsel digunakan hanya untuk berkirim pesan melalui SMS. Ponsel hanya digunakan untuk bertelepon, untuk berkirim SMS. Juga hanya menggunakan fitur BBM. Namun sekarang orang sudah beralih menggunakan ponsel juga sebagai sarana untuk berbagi. Seperti misalnya ada yang membuat video di saat sambil mengisi waktu berolahraga. Jadi perubahan perilaku konsumen, selera konsumen juga perlu diantisipasi. Yang kedua,
Di sini juga dikatakan perusahaan juga harus peka dengan perubahan daripada pesaingnya. Jadi apa yang dilakukan pesaing ini, si perusahaan juga harus mencoba mengetahuinya. Pesaing sedang membuat apa sih sekarang? Pesaing sedang berinovasi apa? Jadi si perusahaan juga harus bisa tanggap agar tidak kalah dalam persaingan. Yang berikutnya, pendekatan dan metode analisis terkait lingkungan makro. Terdapat beragam pendekatan analisis terkait lingkungan makro. Di sini disesuaikan dengan karakteristiknya dan bagaimana kita melakukan pendekatan analisisnya. Apakah sifatnya tidak reguler, sifatnya reguler, jadwal teratur, ada yang sifatnya kontinu. Ciri-cirinya kalau yang reguler itu adalah dadakan. Jadi ketika ada perusahaan A, secara dadakan kita lakukan analisis seperti apa perubahan yang terjadi. Yang kedua, kalau tadi cirinya sifatnya reguler, secara reguler itu berarti periodik. Jadi katakanlah misalnya 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali ditelaah, dikaji, kemudian dianalisis segala perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa juga kontinu, terus-menerus. Jadi terus secara berkesinambungan, tidak putus. Terus diamati perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau ruang lingkupnya yang sifatnya tadi ciri tidak teratur, biasanya dia mengacu pada peristiwa tertentu. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang khusus yang berkaitan dengan bisnis, maka perusahaan kemudian melakukan analisis bisnis. Kalau pendekatan analisisnya reguler, biasanya perusahaan tersebut mengidentifikasi sejumlah variabel yang diduga memiliki hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dengan kondisi perubahan yang terjadi. Yang kalau sifatnya cirinya kontinu, maka perusahaan melakukan analisis yang secara kompleks, banyak variabel dan terus-menerus. Istilahnya multivarian. Secara orientasinya, kalau yang pendekatannya tidak reguler, biasanya reaktif terhadap peristiwa yang kemudian bereaksi untuk mengantisipasinya. Kalau yang reguler dan kontinu, dia biasanya proaktif, tidak menunggu adanya perubahan, jadi langsung secara proaktif mengidentifikasikan kemungkinan perubahan-perubahan yang ada. Ya, demikian tadi sedikit penjelasan tentang analisis lingkungan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya.